101,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sana Pandanga. Sang sekali saya Faradila Arifia kembali hadir ya, menemani Sana Pandanga di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Dan tentunya Sana Pandanga yang udah follow sosial media kita udah tahu ya, kalau misalkan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cantik dan juga pintar dan berbakat ya Sanak Pandangan. Ada Kak Khairat KDI ya, ini merupakan seorang penyanyi dangdut dan juga penyanyi religi. Langsung saja kita sapa Sanak Pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dila, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Khairat gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, seperti cuaca Kota Padang hari ini ya, sejuk gitu kan. Sejuk gitu ya Kak. Sejuk juga melihat hostnya cantik banget sih malam ini. Makasih loh Dila, selalu diundang di Pro 4 loh. Iya, amin ya rabbal alamin. Makasih juga Kak Khairat. Nggak bosan ya Kak ya diundang di Pro 4 ya? Pokoknya diundang terus ya. Nggak bosan pokoknya. Oke. Nah tadi Kak Khairat dari mana nih? Dari rumah tadi, karena yang visit radio tadi pagi kan, tadi pagi itu di Kiara FM. Nah kalau jadwalnya Pro 4 nih malam nih, pokoknya semuanya stay tune bersama kita ya Dila ya. Iya, jadi untuk Sanak Pandangan bisa ya nanti bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Dan untuk Sanak Pandangan nanti yang ingin nanya ya, ini bisa juga di live TikTok kita ya, dan juga di live TikTok Kak Khairat ya. Ya, lagi live kita nih, semuanya ya. Iya. Nama TikToknya apa nih Kak? Oh, Khairat KDI, jangan lupa di follow ya. Dun Sanak Pandanga Pro 4. Iya, Dun Sanak Pandanga ya, iya, Dila ya. Dun Sanak Pandangan. Jangan lupa juga para followers Khairat follow juga TikTok Pro 4 ya. Iya, Namanya benar banget. Pro 4. RRI Pro 4 Padang. Oh, RRI Pro 4 Padang. Oke. Nah, ini Kak Khairat suka nyanyi sejak kapan sih Kak? Kalau suka nyanyinya kayaknya udah dari kecil udah hobi nyanyi ya Dila ya. Alhamdulillah Umi juga penyanyi gambus. Kalau Buya seorang kori, dan alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang seni lah keluarga kakak. Jadi alhamdulillah nyanyi itu udah dari kecil. Tapi basicnya itu dulu gambus dan perkasidahan, bukannya dangdut. Oke. Tapi sejak kecil tuh segini-segini ya Kak? Iya, sejak itu udah pandai ngomong, itu udah bisa nyanyi kata Umi gitu kan. Udah tahu nada gitu. Oke, pantas saja nih kayak ngomong ketawa aja udah merdu banget nih Kak. Masya Allah. Ada gift gak sih? Oke. Nah ini sebenarnya Kak Khairat ada pantangan makanan gak sih Kak? Ada sih kalau misalnya mau konser ya, kayak mau konser ke Malaysia, Singapura kemarin itu kan dibikinkan konser sama produser tuh pas launching single sebelum yang ini. Kakak itu emang jaga suara juga Dila. Nggak minum es, nggak makan yang coklat, yang manis-manis lah ya pokoknya. Apalagi pantangannya kalau misalnya perjengkolan, perdurianan itu tolong di limit kalau mau konser ya. Tapi kalau nggak konser kakak makan, nggak bisa dong ya, kita harus tahan selera. Gorengan Nah ya, itu Kak, dia ya? gorengan, es, coklat. Nah itu yang bisa bikin kadang srek. Kalau udah nada tinggi aja itu udah langsung srek dia. Oke, tapi kalau misalkan lagi nggak mau konser itu hajar aja ya Kak? Itu dihajar aja, seberapa kuat dihajar aja sampai demam. Makan es krim terus, soalnya kakak suka es krim kan. Es krim coklat is my favorite lah. Iya sih Kak, itu kayaknya semua orang suka ya Kak. Iya. Tapi beda-beda ya kalau penyanyi. Kalau kakak lihat ada yang dia minum es malah bagus suaranya. Oh iya Kak. Iya, ada beberapa yang beda gitu. Kalau kakak sih pribadi pantangannya itu Dila. Tapi katanya kalau misalkan penyanyi ini suka makan apa namanya Kak? Jahe, terus kencur ya. gitu ya Itu Kak ya? kan kalau penyanyi Jawa ya, kalau kakak lihat mereka itu sebelum nyanyi itu makan kencur. Kalau kakak mungkin kebiasaan kita kali ya, orang Minang nggak suka makan kencur kan ya. Kalau kakak sih nggak suka makan apa-apa gitu. Oke, Nah, dijaga tapi, aja ya dijaga Kak? aja.
Oke. Nah, itu gimana sih Kak ceritanya perjalanan Kakak bisa ikut KDI ya? Itu di tahun berapa sih Kak? Di tahun 2015. 2015. Oke. Boleh nih Kak diceritain gimana sih perjalanannya bisa ikut KDI? Jadi waktu itu ini story dikit ya untuk Dusa Anak Pandang Pro 4 dan juga yang lagi ngikutin live streamingnya Khairat nih. Waktu itu ada audisi, kebetulan ada audisi KDI di Kota Padang. Yang sebelumnya kan audisi KDI itu kan belum pernah ada di Kota Padang nih. Biasanya di Medan, biasanya di Palembang. Nah kebetulan ada di Kota Padang, jadi iseng lah kakak ikut gitu. Dan ternyata itu yang ikut itu ribuan Dila. Dan alhamdulillah kakak gelombang ke-6 loh, gelombang ke-6 yang lulus. Baru nyampe di Jakarta di audisi lagi. Nah jadi dari Sumatera Barat kalau nggak salah itu sampai 10 gelombangnya itu sampai Jakarta di audisi lagi. Nah baru sampai kita dapat jadi 29 finalis KDI. Nah yang 29 finalis itulah yang berhak memakai gelar KDI sampai kapanpun gitu. Masya Allah. Iya kakak banget. Alhamdulillah waktu itu sampai 7 besar sih ya, karena pakai polling SMS waktu itu masih zaman-zamannya polling SMS. Gitu historinya. Keren banget, dari ribuan orang seluruh Indonesia. Dan Kak Khairat masuk 7 besar ya Kak ya? Ya alhamdulillah berkat dukungan dan supportnya masyarakat Indonesia. Terima kasih yang kemarin yang tadi banyak juga yang komen, saya pendukung kakak loh Kak, waktu itu nyampe di studio katanya terima kasih tadi yang udah dukung. Makasih ya, semoga dibalas sama Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apalagi kalau orang-orang awak ya Kak ya, pasti nih dukung Kak Khairat, pasti kirim-kirim SMS ya zaman dulu ya Kak ya. Alhamdulillah, pokoknya semuanya yang udah dukung Khairat dari dulu sampai sekarang terima kasih banyak, semoga dibalas sama Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini untuk Kak Khairat sendiri emang suka genre musiknya itu dangdut ya Kak ya? Ya sejak ikut KDI jadi sudah bertambahlah genre musik saya kan. Mulai dari perkasidahan, permelayuan, sekarang sudah mendarah daging juga ini dangdut sejak ikut KDI. Dan dangdut itu juga geriniknya nggak jauh beda lah sama India sama Arab. Ya sama-sama membutuhkan gerinik dan cengkok seperti itu. Oke, tentunya kalau di KDI banyak pengalaman yang berkesan ya Kak ya? Iya banyak banget, mulai kita dari ketemu artis lah ya, kayak Makci Iyet Bustami itu idola kakak ya kalau penyanyi Melayu. Ada Umi Elvi Sukaisi, ada Bunda Rita Sugiarto, almarhum Jupe waktu itu MC-nya ya. Dan pokoknya mereka kasih sharing ilmu ke kita itu nggak share aja gitu, nggak pelit-pelit gitu. Oh Khairat kamu kelebihannya di Arab ya, berarti kamu tonjolin aja gerinik Arabnya gitu. Jadi mereka tuh malah support kita dan kasih kita ide dan kasih explore skill yang ada di kita itu untuk masukin ke dangdutnya bagaimana gitu. Jadi banyaklah ilmu selama di KDI, alhamdulillah sampai sekarang bisa diaplikasikan. Masya Allah, ketemu artis dan jadi artis ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Nah selama manggung apa nih Kak pengalaman berkesannya? Selama manggung, manggung yang mana ya? Saking banyaknya ya. Yang jelas itu manggungnya alhamdulillah bisa juga mensupport pejabat-pejabat yang mencalonkan diri kemarin ini, alhamdulillah. Pokoknya segala event yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi di setiap show off-air-nya seperti itu Dila. Tapi yang paling berkesan itu kakak konser di Singapura sama Malaysia, karena itu konser yang emang dibikinkan khusus untuk kakak pas launching single terbaru kan ya di Singapura. Kita konser itu 3 negara, jadi ada artisnya dari Indonesia itu kakak, ada dari Singapura, ada dari Malaysia. Nah itu kita disatukan dalam one stage, dalam satu panggung itu di Lion Studio. Mereka yang datang itu beli tiket loh. Masya Allah. Dan tiketnya itu udah sold out. Tahu kan ya berapa tiketnya kalau harga di Singapura ya? Itu pakai dolar Singapura. Mereka alhamdulillah antusias ya, mereka pengen nonton kakak, nonton artis dari Malaysia sama Singapurnya juga. Itu paling berkesan banget deh. Pengen lagi konsernya. Oke, semoga next time ya kak ya. Amin. Semoga Bapak Denze produser di Singapura lagi denger ya.
Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sana pandangan yang ingin bergabung ya bisa di telepon 8122414 atau di WhatsApp 081166092240 dan juga bisa ya di komen-komen live chat kita ya di TikTok RRI Pro 4 Padang. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak Khairat. Halo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terputus ya, silakan ditelepon lagi di telepon 8122414 atau di WhatsApp 081166092240. Nah, ini Kak Khairat kan baru rilis lagu Nak ya. Ini single terbaru, single ke-9 dan alhamdulillah selalu disupport sama Pro 4 ya. Terima kasih Pro 4. Iya, sama-sama Kak Khairat. Nah, lagu Nak ini terinspirasi dari mana nih Kak Khairat? Ini lagu yang diciptakan produser untuk spesial menyambut bulan suci Ramadan. Jadi lagu Nak ini kalau di kita bahasa Indonesia nak itu kan anak-anak ya. Tapi dalam lagu kakak itu naknya itu bukan anak-anak gitu loh, Dila. Naknya itu ingin atau mau, naknya itu bahasa Melayu. Karena produser kakak kan orang Singapura ya. Nak gitu. Nak ayam goreng. Mau apa gitu. Jadi ingat film Malaysia ya. Ingat film Filipina kan ya. Jadi naknya itu nak ayo mau gitu. Okay. Nah, terus ini kan genrenya dangdut religi. Nah, di dalam lagu ini menceritakan tentang lagunya ini diciptakan untuk seluruh kalangan usia ya, baik itu adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan lagunya ini mengajak anak-anak, terutama anak-anak ya, untuk selalu mengingat Allah, mengerjakan sholat, karena di lirik lagunya ada sholat 5 waktu. Nah, yang wajib itu kalau bisa anak-anak kita nggak boleh lupa gitu. Oke, jadi makna lagunya apa nih Kak isinya? Mengajak seluruh kalangan usia, baik itu anak-anak, spesialnya untuk anak-anak ya, untuk mengingat Allah dengan cara sholat 5 waktunya jangan tinggal, meningkatkan ibadah seperti itu. Jadi di dalam lagu ini kita berdakwah juga lah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi lagu Nak ini memang diciptakan dari produser Kak Khairat. Iya, dari Bapak Denzai di Singapura, label musiknya ZBH Music. Oke, Insya Allah keren banget. Ini lagunya lagu liriknya Malaysia atau Indonesia nih Kak? Atau gabungan? Gabungan kayaknya. Soalnya seluruh lirik yang kakak dikasih yang sama produser itu almost itu bahasa Melayu ya. Tapi semua paham lah ya. Karena suka nonton ini ya Kak, kartun ya, dari Malaysia ya. Karena lirik lagunya itu juga udah bahasanya udah universal gitu. Jadi tapi dari judulnya itu bahasa Melayu, nak gitu. Oke, nanti boleh ya Kak, kita penasaran nih mau dengerin Kak Khairat nyanyi ya Kak. Oh ya? Siap, Insya Allah. Nah ini lagu Nak ini baru dirilis tahun 2025 ini Kak. Iya, jadi launching pertamanya itu sebelum Indonesia kan serentak kemarin 150 radio station di Indonesia itu 14 Februari kemarin ya Dila. Tapi sebelum di launching di Indonesia itu launching dulu di 14 negara. Jadi lagu kakak ini alhamdulillah di play di radio-radio di 14 negara, termasuk launching yang pertamanya itu di Radio Jenggo Airplay USA gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren banget. Itu kalau di 14 negara itu disesuaikan lagi lagunya atau memang itu liriknya? Memang ori bahasanya itu bahasanya nggak ditukar, tetap itu. Dan alhamdulillah ternyata banyak fansnya dari Amerika juga. Mereka pada email tuh bapak produser kan mereka become a fans after hearing single nak katanya gitu. Alhamdulillah ternyata fansnya nggak hanya di Indonesia tapi dari luar negeri juga. Masya Allah, ini udah mendunia ya Kak Khairat ya. Masya Allah, kita terima telepon dulu ya Kak Khairat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini siapa di mana? Silakan pertanyaannya. Ini PSBN biasa. Oke, silakan pertanyaannya singkat aja ya karena waktu kita terbatas. Wah, baru mulai ya kok gak pakai ini. Gimana? Baru mulai ya. Ini dari tadi ya kok sudah terbatas ini. Iya, udah terbatas. Kita cuma 45 menit. Aku baru pulang dari Surau kan tadi. Soalnya ada susunan acara Ramadan, jadi ikut dia agak lama sih gitu.
Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Khairat ya. Iya, waalaikumsalam. Sama siapa ya? Maaf. Oh, yang guys yang sekolah di Kak Kadira yang kemarin kita juga sempat ngomong sama Mbak Agik ya, yang di ganggu ya waktu 2000. Oh iya, itu tahun kemarin kayaknya udah lupa ya. Oh iya, tahun kemarin ya. Aku masih ingat juga sih itu. Oh ya, makasih banyak. Aku yang sering banyak masuk di sini. Oh ya, siap. Oke, silakan pertanyaannya. Oh, apa tuh? Kak, ini aku pakein lagu-lagunya itu ini aku bagaimana kok ada suara itu kayak suara gua itu. Hah? Di lagu yang baru ini yang itu yang baru ini aku pakein ini kayak ada duet di sini. Oh ya, itu trio sama anak-anak. Oh, aku udah kayak ini bagaimana ya? Aku pikir kok ini barusannya aku sebut kayak ni. Barusan aku lihat cek pompat, rupanya aku berpikir ni. Ya. Gila ikut jadi sini, bukan gila ya. Oke, Yang barusan siap. ini, sebelum ini tidak pakai live IG ya. Tadi aku lihat tidak ada Live TikTok. Live TikTok ini. Iya, bukan IG. Oh, aku tadi cari di IG. Oh ya, pompa juga live TikTok nak ni Kak. Aku mau lihat ke TikTok pompa ini. Aku cari nak ada TikTok. Iya, live TikTok per 4 sama live TikTok Kak Khairat ya Kak Iya, ya. kita lagi live coba aku bareng. ke TikTok pompa ya Kak. Biar aku juga ingin Pertanyaannya apa? Ada di TikTok di Oke. pompa. Oke, ini pertanyaannya apa nih? Atau udah nih tadi? Ini sebenarnya ya, aku ingin tanya Kak nih. Kayak ini ada nggak keinginan untuk bawakan lagu-lagu Minang kan dangdut tuh. Kalau bisa, aku ingin juga ingin menyanyikan satu saja mungkin. Oh yes ya, lagu Minang ya, requestnya siap. Berikutnya kan dia nanti apa aku kan Minang aku ada dangdut juga ya, dangdut Minang tuh. Beda ya Karena cengkok kalau aku Minang. kan banyak artis Minangku yang bisa bawakan dangdut, jadi aku ini juga ini bawakan lagu dangdut yang pakai bahasa Minang lagi. Kami kan pakai bahasa Indonesia, tapi Iya. sekali pakai bahasa Minang kayak apa bunyinya. Tapi aku belum pernah sih mendengar aku bawakan lagu Minang. Kalau bisa bawakan lagu Minang yang pakai apa itu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali kalau bisa kan, kalau aku kalau orang yang bisa dangdut bisa pop, saya juga bawakan lagu pop Indo tuh. Karena ada juga kayak kakak kan selain dia dangdut, dia kemarin aku juga dengar aku kakak aku bawakan lagu pop. Jadi kalau bisa kayak cita-cita itu lah itu. Oke, terima kasih. Ya, kira-kira ada nggak keringan kalau seperti aku bawakan lagu dangdut Minang sama pop Indo. Dua aja. Oke. Oke, kalau misalnya nanti masih ada waktu, Kak Dira kita kasih pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf ya, gambarkan. Oh iya, maaf batin. Kalau bisa nanti gue kalau acara Ramadan aku ini juga mengangkat ke panti sosial PSBN. Oh ya siap, insya Allah. Ditunggu undangannya ya. Iya, jadi nanti kalau bisa kalau kita nyanyi, karena di panti ini banyak teman-teman yang bisa main keyboard, main istilahnya ada saya dangdutnya ini. Rata-rata anak-anak PSBN ini pasti dangdut semua ini. Oke, siap. Terima kasih ya Fitro. Iya, karena waktu kita terbatas. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini sebelumnya ada pertanyaan ya Kak di TikTok kita nih. Iya. Ini channelnya di mana Kak? Ini di RRI Pro 4 Padang, yaitu bisa dengerin di radio 92,4 MHz dan juga di aplikasi kita RRI Digital. Yang mau nanya-nanya ke Kak Khairat bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, silakan Kak Khairat, gimana nih tanggapannya? Oh, pertanyaannya banyak dan requestnya juga banyak ya. Kakak disuruh nyanyi Minang ini ya? Iya. Oh, boleh lah ya.
Katanya Khairat kalau dangdut udah, yang Minang lagi ya. Oke. Dicoba Kak. sedikit ya Dunsana Pandanga ya. Dan mungkin boleh juga sekalian aja Kak sama lagu yang baru rilis Oh, ya, Nak-nak sama lagu ya. yang nak-nak ya. Oh, lagu Minang dulu apa lagu nak-nak nih? Kayaknya Minang dulu Lagu aja deh, Minang Kak. dulu ya. Oke, kita kabulkan permintaannya. Siapa tadi yang nanya? Fitro di PSBN. Oh, Fitro. Oke, Bu Fitro ya. 9 bulan 10 hari menangguang rakam sabar menanti menyambungnya basarah diri darah tak tumpah banyiran bumi jolong tadanga ringe jutangi pau be jari senanglah hati. Oke. Masya Allah, keren Itu banget. lagu Emang bikin Minangnya adem ya Kak ya. Masya Allah, terima kasih Dila. Masya Allah. Oke. Nah ini mungkin lagu baru Langsung lagi. ya. Langsung lagu single terbaru Khairat Nak ini wajib di request ya Dunsana Pandanga ya di Pro 4 dan juga seluruh radio Indonesia. Langsung ref ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi sebenarnya ini lagunya itu duetnya sama Kamila dan Misyari. Tapi anak-anaknya lagi pada ujian ya, nggak apa-apa kakak aja sendiri dulu ya. Iya, nggak apa-apa kok Kak ya. Oke. Aku nak beriman ke syurgamu. Aku nak keimanan membina istana. Aku reda nak terjadi. Fullnya jangan lupa request di Pro 4 di 92,4. Oke, Masya Allah. Ini dengerinnya di mana aja sih Kak? Di YouTube ada ya? Ya, di YouTube sudah tayang juga di video liriknya dan di radio-radio seluruh Indonesia maupun radio mancanegara juga udah bisa di request lagunya yang berjudul Nak. Oke, di Spotify ada ya Kak ya? Lagi on progress ini, untuk platform yang lainnya lagi menyusul ya. Dila. Oke, Masya Allah. Nah, dari Kak Khairat sendiri apa sih Kak tantangan menjadi penyanyi? Oh ya, tantangannya apa ya? Ini kayaknya itu kita bagaimana seorang penyanyi, apalagi Khairat ya, mempertahankan ciri khas kita biar orang tetap suka sama kita, karena banyak pendatang baru, banyak genre musik baru gitu kan. Jadi kita tetap mempertahankan ciri khas kita, tapi juga ikut mengikuti tren musik saat ini gitu loh Dila. Karena kakak basicnya di dangdut, ya bagaimana dangdut kita mix dengan musik yang kekinian gitu loh. Seperti lagu Nak ini kan dibikin lebih beat, lebih ceria karena kakak trionya dengan anak-anak seperti itu. Jadi dangdutnya ini mulai disukai sama anak-anak, remaja dan dewasa. Pokoknya semua orang baik di Indonesia maupun luar negeri, alhamdulillah banyak juga yang suka gitu. Jadi emang tantangannya seperti itu sih ya, susah untuk menjaga ciri khas kita sebagai penyanyi dangdut, karena banyak juga ya image-nya dangdut itu yang negatif ya. Tapi bagaimana cara kita menaikkan dangdut itu high level dan go internasional. Insya Allah. Jadi Amin. semua kalangan ya Kak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini untuk anak-anak ya Kak ya. Ya. Kamila sama Iya, Kamila 7 tahun, yang satu Almisyari dari Malaysia 12 tahun. 12 tahun. Itu gimana tuh Kak? Kadang kan anak-anak mut-mutan ya ngajaknya ya. Sejauh ini gimana nih Kak? Jadi pas recording kemarin itu alhamdulillah Kamila sama Misyari ini sebelumnya kan juga udah diperdengarkan demo lagunya seperti ini loh, dan mereka langsung pada hafal gitu Dila. Jadi pas recording alhamdulillah nggak ada kendala. Lagunya enak Ami kata gitu, kata si Kamila. Alhamdulillah lagunya easy listening, dan sampai teman-teman Kamila di sekolah juga pada hafal lagunya. Dan alhamdulillah welcome lah ya semua orang sama lagunya. Kamila sama Misyari walaupun dia anak-anak tapi nggak rewel, cuman chemistry sesama mereka itu juga udah dapet. Jadi pas recording lancar-lancar aja, amin. Alhamdulillah. Itu progresnya sejauh ini berapa lama tuh Kak dari cipta lagu, terus mungkin video klipnya juga lagi ya Kak, mungkin latihan-latihan juga. Berapa lama nih progresnya Kak?
nggak nyampe 2 bulan ya, karena waktu itu recording Desember, jadi sebelumnya November kakak udah recording duluan. Nah Misyari kan dari Malaysia datang ke Padang nih recording bulan Desember, jadi sampai rilis itu untuk 14 negara itu di Januari, rilis di Indonesianya 14 Februari. Oke. Ini 2 bulanan lah ya. Cukup singkat ya Kak ya. Alhamdulillah, gercep ya, sat-sat ya Kak ya. Iya. Masya Allah. Nah ini kan Kak Khairat juga ini ya jalan-jalan juga ya ke Singapura, sekalian manggung ya Kak ya, ke Malaysia ya. Konser ya. Nah itu sempat jalan-jalan kemana aja sih Kak? Sempat melihat budaya-budaya dari Singapura dan Malaysia juga nggak nih Kak? Oh iya, jadi selain konser di sana, kakak juga lihat apa? Pemerhati pecinta musik yang ada di Singapura, di Malaysia juga, tapi almost mereka itu kiblatnya Melayu ya. Nah, musik-musik Melayu seperti itu. Dan apa namanya? Nah, ada di lagu kakak itu kan ada dangdut Melayu juga di single-single sebelumnya. Dan lagu yang sebelum-sebelumnya ini juga ada yang dangdut modern, dangdut yang sudah dimodifikasi di aransemen musiknya. Dan mereka pada suka gitu. Alhamdulillah lagu-lagu kakak ini, lagu ciptaan Bapak Denza ini diterima oleh seluruh kalangan lah seperti itu. Tapi kalau yang kita lihat di Malaysia sama Singapura itu, kalau culture-nya emang beda ya sama kita ya. Cuman ya hampir-hampir mirip lah. Oke, itu sempat cobain makanan di sana nggak Kak? Apa nih makanannya yang menurut Kakak ini enak banget gitu ya? Mungkin kita nanti kalau jalan-jalan ke sana juga bisa cobain gitu ya. Kalau Malaysia tuh paling enaknya itu nasi lemak nasi lemaknya sedap. Apalagi ya? Kalau di sana ayam gorengnya tuh besar-besar. Kalau di sini kan kecil-kecil ya. Iya. Kalau di Malaysia itu ayamnya besar-besar. Kalau di Singapura ya banyak western food juga, tapi kalau yang untuk di Singapura kakak pernah juga makan seafood. Nah, jadi di tepi laut itu banyak restoran-restoran. Kebanyakan orang Singapura itu mereka prefernya seafood gitu. Banyak yang suka seafood. Sama, saya juga. Kalau untuk ayam gorengnya itu teksturnya sama berarti ya Kak ya? Atau ada beda nih? Mungkin kalau di Indonesia mungkin agak lembut. Kalau di Indonesia agak juicy ya. Juicy di dalam ke crunchy di luar. Kalau di Malaysia itu juicy luar dalam kayaknya. Dan kalau soal percabean itu lebih pedas lah ya di Padang. Beda lah ya pedasnya. Sambal lado Padang sama sambal ladonya Malaysia beda Beda ya Kak ya. Di sana mungkin pedas-pedas manis ya Kak. Iya, ada manis-manisnya. Kayak Kak Khairat. Oh, gitu. Masya Allah. Oke, nah ini dari Kak Khairat sendiri gimana sih Kak cara Kakak mempertahankan motivasi dan juga semangat nih dalam berkarir? Iya, karena alhamdulillah lagu-lagu kita diterima dan alhamdulillah lagu-lagu kakak masuk top chart di beberapa radio station Indonesia, top 1 gitu kan. Ada juga dapat penghargaan dangdut terbaik Indonesia dan alhamdulillah itu memberikan semangat buat kakak pribadi, buat bapak produser juga untuk menciptakan lagu-lagu yang lain, single-single yang lain. Dan alhamdulillah setiap tahunnya itu 2 atau sampai 3 single kita selalu rilis dalam sekali setahun gitu. Berkat support para fans lah, ini yang pentingnya ya Dila ya. Iya. Makanya kita terus semangat berkarya. Pokoknya selalu support ya lagu Khairat ya. Pokoknya asal keluar single baru harus selalu dengerin terus ya Kak ya. Selalu dipromoin sama Pro 4 loh. Iya. Mungkin nanti kalau ada single baru mungkin boleh calling-calling lagi nih Kak. Oh iya siap. Ditunggu undangannya Pro 4. Oke. Nah ini kedepannya apa nih planning dari Kak Khairat? Mungkin mau rilis lagu lagi? Oh iya insya Allah. Atau gimana nih Kak? Insya Allah ada surprise ya Dila ya. Pokoknya kita fokus dulu ke single yang Nak ini, promo off air dan on airnya di seluruh stasiun radio di Indonesia. Itu dulu. Ada telepon ya. Oke. Berarti rencananya paling kedepannya ada mau rilis lagu lagi ya Kak? Tapi ada. Masih rahasia gitu ya. Surprise. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak Khairat. Oke, siap. Halo, assalamualaikum.
Kak Jiwa, oh ya tolong kirim link TikToknya Kak, aku mau muncul ke TikTok perempat Kak, aku tidak bisa aku buka Kak, tolong Kak Jiwa kirim link TikToknya. Oke, aduh mohon maaf ya Fitro kalau kita lagi live jadi nggak bisa nih kirim-kirim link ya Fitro karena sedikit ribet gitu iya, ya Kak cari ya. aja TikToknya kan Pro 4 ya namanya ya. Misalkan dicari aja di RRI_Pro 4 Padang, atau kalau nggak ketemu mungkin bisa di YouTube ya, RRI Pro 4 Padang, atau di aplikasi kita RRI Digital, dan juga di link TikTok Kak Khairat ya Kak ya. Iya. Di Khairat_KDI. Iya. Oke, jadi bisa ya Sanak Pandanga. Nah ini dari Kak Khairat sendiri siapa sih Kak role modelnya? Role model kakak itu yang pertama Datuk Siti Nurhaliza. Makanya kakak suka dari zaman dulu. Pokoknya lagu pertama yang kakak suka itu emang lagu Datuk Siti. Makanya sampai fashionnya kakak ikutin, tren fashionnya, tren cara cakapnya pun kakak ikutin, cara dia bernyanyinya pun role modelnya memang kakak Datuk Siti lah. Oke, kemarin sempat ketemu nggak Kak waktu jalan-jalan Di Malaysia ya? Iya. Oh nggak sempat karena Datuk Siti kan full schedule ya, artis besar lah ya. Tapi cita-cita kakak pengen semoga suatu saat bisa duet. Pokoknya ketemu aja udah, amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan ya Amin ya Sanak rabbal Pandanga. Semoga bisa nih jadi Siti Nurhaliza selanjutnya ya Kak Khairat ya. Ala sumbar ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Ini versi Minangnya ya Kak Oh ya. iya. Versi bundonya ya, panggilan kesayangan ya Iya, Kak. panggilan di KDI 2015 itu kakak dipanggilnya Bundo karena dari Padang ya. Itu siapa sih Kak awal mulanya yang ngasih nama Bundo ini? Itu si Aidil yang dari Makassar kalau nggak salah, dia masih stay juga di Jakarta. Oh Bundo katanya gitu. Kok jadi langsung Bundo? Jadi semua anak-anak KDI pada panggil Bundo aja sama kakak. Bundo sini Bundo katanya gitu. Sampai Mas Gilang yang MC ya waktu KDI kakak kemarin itu, dia langsung jadi Bundo gitu. Dia cosplay jadi Bundo. Terus ya parodiin seorang Bundo lah pakai tingkulok gitu loh pas kakak on air gitu di waktu zaman-zaman KDI dulu. Jadi kangen kan ya. Jadi melekat gitu ya Kak ya. Nostalgia nih. Oke, tapi sampai sekarang masih silaturahmi ya Kak ya sama-sama Masih teman di KDI. masih sesama alumni KDI kita masih keep in touch di media sosial maupun di grup WhatsApp kita juga masih ada. Dan untuk seluruh artis-artis ya kayak A.A. Gilang, mereka pada humble semuanya. Alhamdulillah masih terus support gitu. Oke. Nah, apa sih harapan Kak Khairat nih untuk kedepannya untuk diri sendiri ya khususnya? Apa nih harapannya? Kalau diri sendiri ya semoga bisa terus semangat berkarya, dan juga setiap lagu yang keluar, setiap single-single karya yang keluar diterima di masyarakat, baik pecinta musik di Indonesia maupun di mancanegara. Dan harapannya juga semoga lagu ini menjadi top dangdut Indonesia juga, seperti single-single sebelumnya dapat penghargaan juga. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah ini kan udah dari kecil banget ya Kak ya suka nyanyi ya. Sampai sekarang pasti udah sebelum KDI udah banyak juga ajang-ajang yang diikuti ya Kak ya. Iya. Kompetensi lomba-lomba nyanyi tentunya udah banyak nih Kak Khairat ikuti. Gimana sih Kak suka dukanya sejauh ini? Mungkin boleh nih dari sukanya dulu ya. Sukanya dulu. Kalau lomba itu alhamdulillah sukanya dapat juara. Itu sukanya dapat hadiahnya gitu kan. Dapat hadiah itu kan kita lomba dapat hadiah, dapat suatu motivasi juga buat kita untuk menampilkan yang terbaik seperti itu. Kalau dukanya ya kadang dunia lomba itu beda loh. The power of panggung tuh, the power of stage sama kita nyanyi biasa. Itu beda. Kadang di panggung itu kita udah hafal nih, tapi pas di panggung karena kita nervous, kadang ada lupa lirik, ada miss gitu. Pokoknya atmosfernya kalau di panggung, kalau lomba itu emang beda. Waktu kakak ikut KDI kemarin pernah blank. Jadi pas tampil lomba di KDI itu pernah ngeblank gitu karena mungkin kurang fokus kali ya. Nah seperti itu. Jadi emang beda lah ya.
Oke, jadi itu juga tantangan tersendiri ya kak ya. Wajar aja kalau misalkan mau tampil itu kadang grogi ya kak ya. Nervous gitu kan. Tapi alhamdulillah setiap di KDI kita selalu diajarkan, oh kayak gini tekniknya bernyanyi, kayak gini untuk menghadapi nervous, kayak gini kita public speaking, semuanya diajarkan di sana. Alhamdulillah kita di karantina waktu itu selama 2 bulan di sana, gitu Dila. Oke, berarti di karantina juga dikasih bekal gitu ya kak ya. Dunia vokalnya bagaimana, kita juga dijadiin talent model iklan gitu. Kakak pernah dipilih jadi model iklan salah satu produk dan anak-anak KDI gitu pas masa-masa zaman KDI gitu. Masya Allah. Nah ini dari Kak Khairat sendiri kadang jadi ini ya kak ya, namanya juga jadi artis ya, pasti ada komentar-komentar negatif ya atau yang nggak suka nih. Itu pernah nggak sih kak? Alhamdulillah sampai saat ini kalau yang mungkin ada yang komentarnya mungkin bukan negatif ya, tapi mengasih semangat dan saran itu langsung DM, langsung japri gitu. Khairat kalau bisa besok kayak gini ya, alhamdulillah ada juga ya beberapa, itu kan kita ambil positifnya karena mungkin untuk kemajuan kita ke depannya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang komennya pada aman-aman aja sih ya Dila. Paling yang kasih support itu ya keluarga terdekat kayak Umi, kayak suami, kayak besok kayak gini katanya gitu. Ya gitu sih. Oke, Kak Khairat nggak berasa ya ini kurang lebih udah 45 menit nih kita sudah lama ya Kak ya. Boleh nih Kak ke closing statement, apa sih pesan dan kesan Kak Khairat nih untuk generasi muda selanjutnya? Oh ya, pokoknya untuk generasi muda Sumatera Barat dimanapun saja berada, dan sanak pandanga Pro 4 ya. Tetap semangat, kenali passion kita di mana. Kalau memang passion kita di seni ya explore ya seni kita, dan selalu mindsetnya harus positif. Kalau sudah positif mindsetnya, insya Allah atmosfer dan auranya bakal positif juga. Tapi kalau kita udah mikir nggak bisa, itu mindsetnya juga nggak bisa. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan mindset kita. Oke, itu afirmasi positif gitu ya Kak ya. Oke, berarti afirmasi positif ini juga salah satu yang Kak Khairat terapkan ya selama ini ya, sampai ikut-ikut lomba. Sampai ini udah ajang nasional ya, sampai ke internasional. Alhamdulillah. Makasih Dila. Sama-sama Kak Khairat. Makasih ya Kak atas waktunya hari ini. Oh iya, terima kasih juga Dun Sanak Pandanga Pro 4. Makasih banyak Dila, sukses selalu Dila. Amin ya Rabbal. Ditunggu undangan selanjutnya. Iya. Jangan lupa selalu di request dan di play ya musik Kakak ya. Single terbaru yang berjudul Nak. Siap. Oke, Kak Khairat, semoga apa harapan Kak Khairat ya ke depannya dan planning yang sudah direncanakan itu berjalan dengan lancar ya Kak Khairat ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Kak Khairat sukses selalu, semakin terkenal lagu-lagunya, semakin semangat berkarya ya Kak Khairat ya. Semangat. Amin. Oke, semoga next time kita juga masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Insya Allah, ditunggu aja japrinya dari Dila. Oke. Amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sanak Pandanga, tadi kita sudah bersama dengan Kak Khairat KDI ya, Sanak Pandanga. Terima kasih yang sudah bergabung ya di RRI Pro 4 Padang di 92,4 MHz dan juga di live TikTok kita di RRI Pro 4 Padang dan juga di Khairat KDI ya Sanak Pandanga. Dan Sanak Pandanga nanti juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di RRI Pro 4 Padang. Suara